Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di Persekutuan Lansia GKI Wahid Hasim. Sebelum kita awali persekutuan kita pagi ini, marilah kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih setia serta memelihara kami. Sebentar kalau saat ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan urapi kami, jamahlah kami, dan berkati kami sehingga kami boleh memahami setiap kebenaran dari firman-Mu dan melakukannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita dalam pujian PKJ 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Dia
Omah dan opah dalam persekutuan lansia kita saat ini sungguh berbahagia karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan saudara seiman kita. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Sorgawi, namun juga Engkau adalah Allah yang hadir dalam kehidupan kami melalui pimpinan, penyertaan, dan berkat-Mu. Dan kini kami semua rindu untuk bertemu dengan Tuhan yang berbicara kepada kami, dan setiap kami yang mencintai Tuhan ingin menyukakan hati Tuhan. Karena itu kami ingin mendengar apa yang Tuhan firmankan, dan Roh Kudus tolong setiap kami agar kami dapat mendengar apa yang Tuhan firmankan, dan kami dimampukan untuk hidup seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Omah dan opah yang berbahagia, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dengan bacaan Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hidup manusia bagaikan dalam suatu perjalanan. Dalam perjalanan itu dituntut untuk mengambil keputusan jalan mana yang harus dipilih. Ada dua pilihan dalam perjalanan itu, mengikuti pemandu atau kita memilih jalan sendiri. Dalam bagian bacaan Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3, pemazmur menyatakan, dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia ada dua pilihan, yaitu patuh kepada Tuhan atau tidak patuh. Memilih jalan orang benar atau jalan orang fasik. Orang benar adalah orang yang berjalan hidupnya bercirikan kebenaran, kasih, ketaatan kepada firman Tuhan, dan hidup senantiasa dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Orang fasik adalah orang yang tidak tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kesukaannya adalah berbuat dosa, melarang apa yang bertentangan dengan perintah dan kehendak Tuhan. Melalui bacaan kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3, pemazmur mengajak setiap kita untuk menentukan pilihan jalan hidup sebagai orang benar yang kesukaannya adalah firman Tuhan, dan merenungkannya firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana hidup orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Yang pertama, hidupnya berbahagia. Dalam bacaan kita Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2, saya baca ulang demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ukuran kebahagiaan bagi banyak orang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan hidup ditentukan oleh harta yang banyak. Ada juga yang mengatakan kebahagiaan itu ditentukan oleh status sosial yang tinggi, atau kebahagiaan itu ditentukan oleh kesehatan yang baik, atau tidak mengalami sakit penyakit, atau seorang akan bahagia jika ia memiliki segalanya yang ia inginkan. Tetapi faktanya, apa yang menjadi ukuran kebahagiaan banyak orang tidaklah membuat ia bahagia, walaupun sudah mendapatkan segalanya. Menurut Mazmur, kebahagiaan bukanlah tujuan yang harus dicapai, tetapi buah dari hubungan yang baik, baik hubungan dengan Tuhan maupun hubungan dengan sesama. Pemazmur mengungkapkan suatu rahasia, yaitu orang yang kesukaannya Taurat dan merenungkan siang dan malam adalah orang yang berbahagia. Artinya, daripada berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh, maka pilihannya adalah merenungkan Taurat, merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mengapa orang benar itu memilih untuk merenungkan Taurat siang dan malam? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Jawabannya adalah karena ia menaruh kepercayaan pada Tuhan dan firman Tuhan. Bagi orang benar, daripada terpengaruh pada zaman, daripada mengikuti arus zaman, daripada menjadi serupa dengan dunia, maka pilihannya adalah merenungkan Taurat, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudaraku, buah dari perenungan firman Tuhan siang dan malam adalah semakin kita hidup bijaksana dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Artinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yaitu kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, maka kita pun akan mengalami hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan bahagia. Itulah sebabnya dikatakan setiap orang yang kesukaannya adalah Taurat atau firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, hidupnya akan terberkati. Ia akan menemukan dan mengalami serta merasakan kebahagiaan dari Tuhan. Saya membaca buku karya Jean Guyon yang berjudul Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Jean Guyon adalah seorang yang hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan ia mengalami tindakan tidak adil, dipenjarakan selama kurang lebih 20 tahun dari kehidupannya, semata-mata karena tuduhan ia mengasihi dan menyembah Tuhan. Dalam bukunya ini ia menekankan tentang Kristus yang berdiam di dalam dirinya. Ia tidak sekedar memberikan suatu pengajaran ataupun teori, tetapi ia membagikan hidupnya sendiri di halaman-halaman buku tersebut. Jean Guyon sebagai seorang Kristen yang sangat mengasihi Allah dan mencintai Alkitab, mencintai firman Tuhan, ia menekankan dalam bukunya bahwa firman Tuhan itu sungguh memberikan suatu kebahagiaan. Jean Guyon menekankan pentingnya orang percaya memiliki hidup yang berkualitas, yang dapat diperoleh ketika orang mendekatkan diri kepada Tuhan
dan ia senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, Jin Gayan mengajarkan tentang proses membaca Alkitab. Kita membaca Alkitab dengan cara membaca ayat demi ayat dalam satu pasal dengan perlahan-lahan, dan kita merenungkannya isi dari ayat tersebut. Tujuannya bukan untuk membaca cepat, melainkan membaca perlahan dan mendapatkan makna dari ayat-ayat firman Tuhan yang paling dalam tersebut. Dan kita menemukan yang menyentuh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menyadarkan kita sehingga mengubah pikiran kita, mengubah perilaku kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itulah saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan setiap orang yang merenungkan firman Tuhan, kita mendapatkan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Hal yang kedua, apapun yang dilakukannya berhasil. Mazmur pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua orang tentu saja ingin berhasil, baik berhasil dalam kehidupan pernikahan, kehidupan berkeluarga, kehidupan dalam berusaha, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Maka tidak heran jika kita melihat orang-orang yang melakukan berbagai macam cara untuk mencapai keberhasilan. Bahkan keberhasilan umatnya adalah keinginan Tuhan. Berhasil adalah membawa hasil dan tidak dengan tangan kosong. Dunia ini selalu terfokuskan melihat hasil, padahal berhasil merupakan sebuah akibat dan ada sebabnya. Dunia tidak terlalu fokus kepada proses yang dilalui ketika menggapai keberhasilan itu. Pada hari ini firman Tuhan melalui Mazmur pasal 1 ayat 3, pemazmur dengan jelas mengatakan tentang keberhasilan dan bagaimana supaya kita dapat meraih keberhasilan dalam hidup ini. Keberhasilan yang dikatakan pemazmur itu sangat terkait dengan Tuhan yang membuat seseorang itu berhasil dalam segala hal di kehidupan ini. Oleh sebab itu, pemazmur mengatakan bahwa orang yang kesukaannya dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Jadi berhasil dari pemahaman firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan adalah sumber keberhasilan dan pemberi keberhasilan, sehingga tujuan utama keberhasilan adalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Cara untuk berhasil yaitu kita selalu mau untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah setiap kita akan memperoleh keberhasilan hidup ini jika kita menyadari bahwa sumber pemberi keberhasilan itu adalah berasal dari Tuhan. Dan karena itu kita menjalin hidup kedekatan, persekutuan dengan Tuhan, dan kita selalu terbuka kepada firman-Nya. Yang kedua, kita menyadari dengan sungguh bahwa berhasil secara materi itu adalah dampak dari hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan terjadi dengan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Pemazmur mengilustrasikannya, orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya
pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita pasti berhasil kalau hidup kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita terpusatkan dan bersumberkan kehidupan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membuat kita akan berhasil. Saudaraku, pernah melihat daerah aliran sungai? Pernahkah kita melihat pohon yang tumbuh persis di tepi aliran sungai? Lihat pohonnya, hijau daunnya, pohonnya tumbuh dengan baik, dan bahkan buahnya begitu lebat. Demikianlah dengan kehidupan setiap kita yang selalu dekat dan bersekutu dengan Tuhan, yang selalu terbuka kepada firman Tuhan, maka kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Daunnya tidak pernah layu, selalu hijau, dan selalu menghasilkan buahnya pada waktunya. Kitab Pemazmur karena itu menegaskan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Setelah kita mengenal seorang yang bernama Ernest Hemingway. Dalam karirnya, ia mengalami suatu hal yang sangat luar biasa. Keberhasilannya dalam berbagai macam tulisan-tulisan yang ia buat. Novel-novel mendapatkan pujian-pujian yang luar biasa. Dan ia salah satunya menuliskan The Old Man and the Sea. Inilah kisah tentang perjuangannya dalam kehidupannya. Dan perjuangan dalam kehidupannya itu, ia meraih kesuksesan. Tetapi kesuksesan itu adalah kesuksesan dunia dan bukan kesuksesan yang dicarinya di dalam Tuhan. Karena itulah ia mengalami suatu kegagalan dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui tokoh inilah kita dapat belajar bahwa keberhasilan itu bukan bersumberkan pada diri kita, bukan bersumberkan kepada dunia ini, tetapi bersumberkan kepada Tuhan yang membuat segala sesuatu yang kita lakukan dapat berhasil. Saudaraku, firman Tuhan hari ini melalui Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 secara jelas membeberkan rahasia untuk memperoleh hidup berbahagia dan berhasil, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Inilah yang seharusnya dapat kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup kita agar kita memperolehnya. Firman Tuhan memberikan sebuah kunci penting mengenal kehidupan yang berbahagia dan penuh keberhasilan. Sebagai sebuah bentuk dalam hidup kita, semua kita dambakan Tuhanlah yang akan memberikannya. Karena kita adalah umat-Nya yang selalu dekat dan selalu terbuka kepada firman-Nya. Kita semua tentu sangat merindukan hidup yang berbahagia dan penuh dengan keberhasilan. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 sudah memberikan kunci bagi kita untuk hidup berbahagia dan berhasil. Ingatlah bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Surat Roma pasal 10 ayat 17. Ingatlah pula bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Setelah marilah kita merenungkan baik-baik akan firman Tuhan dan jadikanlah firman Tuhan itu sebagai makanan rohani kita yang kita butuhkan dari hari ke hari, yang dapat memberikan kekuatan dan kedekatan kita dengan Tuhan dan kecintaan kita dengan firman Tuhan akan selalu Tuhan memberikan kebahagiaan dan keberhasilan. Amin.
Marilah Bapak Ibu saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena setiap kami sebagai orang percaya meyakini bahwa firman Tuhan itu menjadi pedoman, petunjuk dalam jalan kehidupan kami, jalan keselamatan, jalan mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan. Dan setiap kami meyakini bahwa Alkitab bukan sekedar buku, tetapi adalah firman Tuhan, di mana Tuhan yang mengasihi kepada kami adalah Tuhan yang menuntun dalam jalan hidup kami, dan jalan hidup yang Tuhan tunjukkan kepada kami adalah jalan Tuhan yang memberikan kebahagiaan dan keberhasilan. Ya Roh Kudus, tolonglah setiap kami, tumbuhkanlah hati kami yang selalu untuk mencintai firman Tuhan dan mencintai Tuhan. Karena sumber keberhasilan, sumber kebahagiaan itu hanya ada pada Tuhan dan firman. Ya Bapa, ya Tuhan kami, terima kasih karena dalam kehidupan kami ini, firman Tuhan selalu terbuka bagi kami. Demikian juga terbuka bagi jalan kehidupan kami untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan dalam setiap hidup yang kami jalani. Ya Bapa, ya Tuhan kami, inilah doa kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terima kasih Pendeta Teddy yang telah menyampaikan firman Tuhan pada persekutuan kita pagi ini. Sungguh menjadi berkat buat kita semua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua bulan Oktober. Bulan keluarga yang biasa dirayakan oleh beberapa gereja GKI. Bapak Ibu, sehubungan dengan bulan keluarga ini, kita mau menyapa teman lama kita melalui rekaman Zoom yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu. Teman lama kita ini adalah Pak Sutri yang sudah lanjut usia, sangat aktif di dalam pelayanan, ringan tangan, dan mungkin Bapak Ibu walau mengenalnya jarang melihat di tampil umum. Siapakah dia? Mari kita saksikan bersama. Halo, Pak Herman. Ya, halo. Bu Tianhua, apa kabar? Baik, thank you. Puji Tuhan, setiap hari saya dikirimin terus renungan maupun kata-kata bijak yang luar biasa menguatkan saya sehari-hari. Sebelum kita mulai, Pak Herman dan Ibu Tianhua, boleh nggak saya rekam nih pembicaraan kita supaya kita dapat berbagi, sharing dengan teman-teman sama-sama lansia di Persekutuan Lansia. Boleh ya, terima kasih. Dan sebelum kita lanjut berbicara, boleh nggak Pak Herman atau Ibu Tianhua mungkin siapa yang mau menceritakan tentang keluarga? Soalnya yang nonton persekutuan ini bukan hanya dari GKI Waha saja, tetapi mungkin ada dari GKI lain. Jadi bisa lebih mengenal lagi. Soalnya anak-anaknya kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, udah lama nggak pernah terlihat ya. Jadi boleh sedikit ceritain, Pak Herman atau Ibu Tianhua? Saya deh. Ibu yang Silakan. mau bicara cerita. Saya punya anak 4, tapi semua di luar negeri, di Australia, di Sydney. Yang pertama, Karen, pekerjaannya nurse, sudah menikah sama orang Indonesia, punya anak 2. Dan yang kedua, William juga sudah nikah sama orang bule, orang Australia, tapi belum dikaruniain anak karena masih banyak pelajaran yang harus dijalanin. Dia sekolah kedokteran, dia ambil kedokteran, mungkin sibuk buat itu pelajaran, jadi mungkin belum kepikir juga, Tuhan belum percayakan anak-anak buat dia. Dan yang ketiga, Grace Darmawan, punya pekerjaannya accounting,
profesional accounting, punya suami orang Filipina. Sehari-hari berbahasa sama saya Mandarin atau Hokkien. Belum dikaruniakan anak juga, Tuhan belum titipkan. Semoga suatu hari nanti Tuhan titipin. Saya sangat bersyukur. Dan anak keempat, Monica, profesional accounting juga. Sudah 26 tahun, belum punya pasangan hidup. Mungkin Tuhan pikir masih muda, masih kasih kesempatan dia ini. Tapi saya pasti percaya Tuhan akan kirim pasangan hidup buat anak saya, Monica Darmawan. Terima kasih. Ya, singkat ceritanya jadi Pak Herman sama Ibu Kianwa punya 4 putra-putri ya. Iya. Tapi 4-4-nya tinggal di Sydney. Iya. Belum pernah balik lagi ya. Rasanya udah berapa tahun ya belum balik ya? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Jadi selama COVID ini ya. Iya. Ibu Kianwa dan Pak Herman juga nggak bisa ke Sydney, mereka juga nggak bisa datang ke ini ya. Betul. Wah, luar biasa pandemi ini memisahkan kita ya. Tapi tetap semangat dong, tetap happy ya. Pasti dong, kan kita ada Tuhan. Nggak takut. Siap. Nah, kalau boleh tahu sehari-harinya selama masa pandemi ini apa sih yang dihadapi gitu? Misalkan apa aja yang dilakukan dari pagi sampai malam, apa kegiatannya biasa-biasa aja, tetap melakukan seperti kalau tidak ada pandemi atau bagaimana? Kalau saya pribadi selama COVID ini kan nggak kerja, nggak keluar dari rumah. Jadi banyak kan tanam-tanam pohon, terus baca-baca Alkitab, dengar-dengar firman Tuhan, karena rekan satu pelayanan Ibu Meti itu rajin sekali, sering kirimin aku firman, dan aku banyak belajar dari situ. Pendeta-pendeta juga suka kirimin, jadi saya banyak sih kegiatannya, jadi mendengarkan firman lebih banyak lagi. Nah, kalau Pak Herman selama COVID? Selama COVID saya banyakkan di rumah. Terus kalau minggu kali paling ke toko gantiin keponakan yang libur minggu kali. Jadi kalau di toko ya sebenarnya kesibukannya lebih banyak. Karena ini kita bersyukur aja Tuhan sudah kasih kesehatan, makanan dan minuman, dan firman. Ikan semua Tuhan yang sudah ngatur dan kasih berkat-berkatnya juga tiap hari. Iya, jadi Pak Herman masih ke toko ya? Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Seminggu sekali. Oh. Kan pegawainya kan harus libur. Jadi yang dipercaya libur, maka dia harus ke toko. Saya gantiin yang di toko. Oh, begitu. Nah, selama masa pandemi ini, apa sih pendapatnya bagi Pak Herman sama Bu Kianwa? Maksudnya takut nggak sih sama COVID? Takut. Takut, tapi saya imanin ada Tuhan. Saya selalu imanin, saya takut untuk tidak keluar, untuk jaga kesehatan selalu di rumah. Di rumah aja saya masih bisa kena COVID. Oh ya? Oh, bisa, maksudnya Ibu Kianwa sama Pak Herman pernah kena COVID gitu? Pernah. Di bulan Februari. Boleh cerita dong, sedikit sharing. Iya, di bulan Februari, tanggal 8, saya ada firasat nggak enak. Kan saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau ada yang serius, tolong gerakin hati saya secepatnya ke dokter. Akhirnya saya ke Rumah Sakit Pertamina. Begitu saya diinfus, rasa nggak enak, saya diinfus, terus di UGD diinfus, terus akhirnya saya minta swab aja dah, gitu.
Berikutnya Pak Herman juga ikut-ikutan Iya, di saya swab gitu. Web. Begitu di swab, besok hasilnya keluar ternyata positif. Positif, saya jadi ambil tindakan langsung ke rumah sakit. Karena di Pertamina itu tidak menerima COVID. Jadi saya langsung daftar di rumah sakit. Terus saya juga minta 2 pegawai saya di toko sama BA swab semua. Nah, ternyata 2 pegawai saya itu kena positif juga. Terus saya pikir kalau saya ada di rumah isoman pasti mereka merasa grogi kan, ada ininya. Jadi saya pilih bersama Pak Herman ke rumah sakit Mayapada di Lebak Bulus. Jadi rumah buat mereka isoman gitu. Tapi saya juga sempat lapor sama RT, RW gitu, supaya jangan sampai tetangga sini kena kan. Gitu, saya lapor. Saya lapor mendapat hikmah. Dikirimin beras 2 karung, dikirimin susu beruang 2 karton, Indomie 2 dus, terus masih banyak yang lain-lain, minyak segala macam, ikan sarden semua. Terus saya pikir kalau saya sudah kena, jangan sampai orang lain yang kena lagi. Saya memberitahu semua tetangga bahwa saya kena COVID. Kalau bisa minta tolong RT semprotin semua gitu. Iya. Ya cukup lumayan 8 hari ya, Tuhan itu baik sekali. Orang-orang nggak dapat rumah sakit, saya malahan dapat VIP. Makanya saya puji Tuhan banget lah, Tuhan selalu berpihak di dalam kehidupan saya. Gitu. Puji Tuhan. Aduh, ini udah kena musibah, orang marah-marah atau kesel, tapi masih puji Tuhan, masih bersyukur. Ya luar biasa nih. Karena ini Pak Herman. jalannya Tuhan kan, Tuhan izinin aku sakit, kena penyakit ini, tapi pas Tuhan nggak pernah tinggalin aku, memberi aku kesempatan nikmatin hidup seperti. Jadi di rumah sakit itu aku seperti piknik. Makan enak, tidur enak, dirawat, di apa gitu 24 jam. Luar biasa. Tiap malam. Luar biasa rencana Tuhan itu. Indah ya. Iya. Ibu Kianhua dan Pak Herman tuh luar biasa, Tuhan mau pakai ya, walaupun kena COVID tapi masih bersyukur, bahkan dalam keadaan kena COVID pun masih menolong orang lain. Makanya Tuhan itu tidak pernah, istilahnya tidak pernah berhutang. Jadi kalau misalkan Pak Herman dan Ibu Kianhua masih tetap menyayangi karyawannya dengan memberikan rumahnya bahkan untuk dipakai. Bahkan ceritanya tuh semua makanan yang ada di rumah habiskan, katanya, istilahnya kayak gitu ya Pak Herman ya, sama Bu Kianhua. Luar biasa sekali. Ini merupakan sharing yang lagi stok makanannya banyak, karena saya pikir saya kan nggak mungkin kena kan, jadi saya takut keluar banyak bahaya kan, lebih bahaya. Jadi saya diam di rumah, tapi saya udah stok makanan 1 kulkas penuh. Waduh, luar biasa karyawannya juga. Wah, pasti senang ini punya majikan kayak gini. Ya, jadi mereka kalau mau masak selalu telepon, masaknya gimana, ini begini, bisa mereka makan apa ya. Puji Tuhan lah, mereka juga cepat sembuh. Oh iya, betul. Terus anak-anak juga kaget kali ya? Oh, kagetnya luar biasa. Karena saya pas panggil ambulans, anak saya kira saya gawat gitu. Kenapa pakai ambulans? Mami nggak malu sama tetangga. Justru saya kasihan tetangga, biar tetangga tahu. Wing itu ambulans kan nggak bisa dibohongin, ya kan? Nah terus kalau emang kenapa Mami nggak mau naik taksi?
Bang, saya udah tahu saya positif kalau saya naik taksi, bukannya kasihan sama orang taksi, Oh iya ya betul. kan? Dia kan cari nafkah buat anak istrinya. Sekarang kalau dia kena positif kan satu lingkungan itu kecil kan di mobil. Jadi saya pikir udah saya putusin, saya bayar, panggil ambulans. Anak saya sempat lihat saya naik ambulans gitu pas lagi video call. Oh iya. Waduh. Bilang, Mami kok Jadi kayaknya seger. Iya, kamu gak usah khawatir. Aku ada Tuhan yang jaga. Nih aku piknik nih. Bawa lapis legit, lapis Surabaya, nastar, semua kan pas waktu itu mau Imlek kan. Jadi semua udah ada yang kasih, saya bawa. luar biasa, pengalamannya menarik ya. Pikniknya pakai ambulan ya, sekian sama Pak Herman. Terakhir, boleh nggak pertanyaannya? Satu lagi, mungkin ada pesan atau pesan untuk para jemaat dari Pak Herman atau Cik Tianhua yang bisa menguatkan kita gitu loh. Ya, saya cuma pesan, ada segala sesuatu, ada jalannya Tuhan. Tuhan pasti punya rencana di balik itu. Jadi kita nggak usah khawatir. Yang penting kita berusaha jaga kesehatan, jangan melawan sama penyakit ini. Tapi kita berserah sama Tuhan, tapi kita harus berusaha jaga kesehatan. Dan supaya kalau ya semaksimal mungkin lah nggak dapet, tapi kalau sudah dapet, serahin aja sama Tuhan, tapi kita berusaha pakai masker, jaga kesehatan, pokoknya 5M, jangan lupa. Iya. Saya juga jangan panik kalau itu. Kita bawanya enjoy aja, bahwa nggak ada apa-apa gitu. Jangan panik, terus jangan khawatir, berserah kasih Tuhan lindungin kita. Yang penting berdoa, berusaha, dan berserah sama Tuhan. Apa yang kehendak Tuhan, itulah yang terbaik buat kita. Biar tidurnya dapat nyenyak. Pada saat COVID juga saya masih bisa ngirim-ngirimin selamat pagi, terus ada berita apa saya masih bisa kirim. Orang Tuhan tuh baik banget lah pokoknya. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Herman dan Ibu Tianhua. Masih banyak sebenarnya yang kita mau obrolan, tetapi ini udah cukup panjang karena lansia itu nggak bisa waktunya agak terlalu panjang ya. Tapi senang sekali saya bisa ketemu dengan Pak Herman dan Cik Tianhua. Terima kasih juga untuk sharingnya dan kami mendoakan untuk keluarga besar Cik Tianhua dan Pak Herman dan juga untuk cucunya semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih kepada keluarga Pak Herman yang sudah memberikan kesaksiannya yang luar biasa buat kita. Tuhan yang senantiasa akan menuntun, memberikan kesehatan dan memberkati keluarga Pak Herman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hikmah kita pada persekutuan ini adalah mendengarkan dan membaca firman Tuhan adalah pekerjaan yang mudah kita lakukan. Hanya menyiapkan hati dan memahaminya. Semoga Bapak Ibu terberkati dalam persekutuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri
melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan